Assalamualaikum students. How are you? I hope you are always in good condition. Through this video, I would explain you our next topic about obligation. Before we check and we make some sentences with obligation, I will tell you what obligation is. So, in Indonesia, obligation means kewajiban or keharusan. Jadi, kalau kalian mau membicarakan soal sesuatu yang diharuskan, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ataupun models yang ada di video berikut ini. Ayo, let's enjoy the video. Okay. First one, you have to know that there are two kinds of obligation. So basically, obligation is divided into two. The first one is strong obligation. Ya, yang termasuk ke strong obligation itu ada must, mustn't, have, or has to. And the second one is weak obligation. Ada should and ought to. Apa perbedaan antara strong obligation dan weak obligation? Kita akan pelajari di bab ini. Oke. Okay, the first one is must. Must. Look at this point. Personal or subjective obligation expresses the speaker's feeling. Jadi, saat kalian berpikir kalau sesuatu itu penting untuk dilakukan, kalian bisa menggunakan must. Lihat, must expresses what the speaker think is necessary. Must ini nilainya subjektif. Maksudnya, kepentingannya itu tidak terikat oleh aturan apapun. Jadi, saat kalian berpikir sesuatu itu penting menurut kalian sendiri, maka kalian menggunakan must. Artinya harus. Lihat example-nya, I must stop smoking. Itu berarti dia berpikir bahwa dia harus berhenti merokok. Apakah ada peraturan yang mengharuskan dia seperti itu? No. Tidak ada, tapi dia merasa dirinya sudah harus berhenti merokok. Jadi, the speaker think that it is necessary for him or for her to stop smoking. The second example, you must try this application. You must try this application. Kamu harus coba aplikasi ini. Apakah ada peraturan yang mengharuskan dia mencoba aplikasi ini? Of course not. Tidak ada peraturan yang mewajibkan si you untuk mencoba aplikasi ini. Tapi ini merupakan rekomendasi dari si speaker atau si pembicara. Nah, yang ketiga, he must study harder. Nah, menurut si pembicara, si dia ini harus belajar lebih keras. Apakah ada peraturan yang menyuruhnya untuk belajar lebih keras? No. Tapi, the speaker think that it is necessary to do. Jadi, si pembicara berpikir bahwa penting untuk orang-orang ini melakukan apa yang dia bilang. Nah, must ini lumayan kuat karena dia termasuk ke strong obligation. Kalau misalnya dia sudah bilang must, berarti dia sudah memberikan rekomendasi yang cukup kuat, walaupun tidak ada aturan yang mengikat untuk itu. Itu fungsi dari must. Kalau kalian mau membuat kalimat menggunakan kata must, lihat di sini. I must stop smoking. You must try this application, he must study harder. Lihat semuanya stop, try, study. Setelah must, itu harus diikuti oleh verb dasar atau kata kerja dasar. Kita biasa sebut itu dengan verb 1. Nah, jadi setelah must, jangan gunakan kata tried, studied, atau stopping. Jangan gunakan verb ing, jangan gunakan verb ditambah ed atau apapun. Hanya gunakan kata kerja dasar atau verb 1. Jadi, I must stop smoking itu artinya saya harus berhenti merokok. You must try this application. Kamu harus coba aplikasi ini. He must study harder. Dia harus belajar lebih baik. Nah, ini semua termasuk ke rekomendasi yang cukup kuat yang diberikan oleh speaker untuk seseorang. So, if you want to recommend someone to do something which is highly recommended, you can use this must. Okay, next. Must not or mustn't. Okay, must not or mustn't ini bentuk negatif dari must. Must not disingkat dengan mustn't. Nah, ini biasa disebut juga dengan prohibition atau larangan. So, if you want someone not to do something, highly recommended someone not to do something, you can use must not. Jadi must not ini artinya
tidak boleh, bukan tidak harus. Ini masuk ke strong obligation juga. Jadi kalau must tadi artinya harus, mustn't ini artinya bukan tidak harus tapi tidak boleh. So you cannot, you must not do that. If someone say you mustn't do that, so don't do that. Lihat, mustn't is used to say that something is not allowed. It is important that you do not do something. Mustn't digunakan untuk memberitahu bahwa sesuatu itu tidak diizinkan. It is important that you do not do something. Lebih baik kalau kamu tidak melakukannya. Bukan lebih baik ya, seharusnya kamu tidak melakukannya. Jadi, must not ini termasuk prohibition atau larangan yang cukup keras. Contohnya, students mustn't be late to school. Students mustn't be late to school, artinya siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Oke, yang kedua, the driver mustn't stop in the middle of the road. Supir tidak boleh berhenti di tengah-tengah jalan. And the last one is, the teacher mustn't smoke at school. Guru tidak boleh merokok di sekolah. Nah, lihat penggunaan mustn't di sini. Jadi mustn't ini artinya bukan tidak harus, tetapi tidak boleh. So if someone say mustn't to you, it's highly recommended for you not to do it. Oke, nah kalau mau pakai kata mustn't ini, bisa dilihat di sini, ini ada mustn't be. Tapi di sini tidak ada kata be. Ini kenapa pakai be? Karena late ini adalah adjective. Jadi kalau misalnya mau bikin students mustn't be late to school, kalau mau bikin menggunakan adjective, siswa tidak boleh malas, maka kita harus menggunakan be. Students mustn't be late. Atau kalau siswa tidak boleh malas, students mustn't be lazy. Nah, yang ini kenapa tidak pakai be? Karena ini adalah kata kerja dasar. Jadi sama seperti peraturannya Mas tadi, Mas harus tambah kata kerja dasar, mustn't juga tetap harus ditambah kata kerja dasar atau verb one. Tapi kalau kalian mau menggunakan adjective, maka jangan lupa tambahkan kata be. Mustn't be late, mustn't be lazy, or mustn't be sleepy or something else. Kalau mau pakai verb dasar, boleh menggunakan stop, smoke, langsung ditambahkan verbnya tanpa harus menggunakan be. Okay, that's all for today. If you have any question, you may discuss it with your teacher and you may contact them by WA or by phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.